Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kehayatan 1 di bawah bimbingan Dr. Nur Hamidah MSI ingin mempresentasikan tugas pemodelan statistika kami yang berjudul Pemodelan Prevalensi Kasus Penyakit Kusta di Jawa Timur dengan pendekatan analisis spasial dengan output yang akan kami publikasikan dalam sebuah jurnal. Selanjutnya anggota kelompok yang pertama Riza Sulistiana dengan NIM 005, Horida dengan NIM 006, Christopher Andreas dengan NIM 023, dan yang terakhir saya sendiri Diana Venosia dengan NIM 059. Pokok bahasan pada bab 4 kami yaitu terkait hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data prevalensi kasus penyakit kusta dan berbagai variabel yang mempengaruhinya di Jawa Timur. Dalam mendeskripsikan data terkait prevalensi penyakit kusta di Jawa Timur, beserta variabel-variabel yang diduga berpengaruh diselesaikan dengan menggunakan metode statistika deskriptif. Variabel-variabel yang diduga berpengaruh antara lain fasilitas MCK bersama, sanitasi belum layak, dan penduduk miskin. Gambaran terkait prevalensi penyakit kusta di Jawa Timur beserta variabel-variabel yang diduga berpengaruh disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut. Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata prevalensi penyakit kusta di Jawa Timur sebesar 0,422 sekian dengan nilai maksimum sebesar 2,06 dan nilai minimum sebesar 0. Selain itu, diketahui informasi mengenai variabel yang diduga berpengaruh antara lain rata-rata untuk fasilitas MCK bersama sebesar 17,92 sekian persen dengan nilai maksimum sebesar 55,93% dan nilai minimum sebesar 1,29%. Rata-rata penggunaan sanitasi belum layak sebesar 9,40 sekian persen dengan nilai maksimum sebesar 23,73% dan nilai minimum sebesar 1,65% dan rata-rata untuk jumlah penduduk miskin sebesar 116,292 dalam ribuan dengan jumlah maksimum sebesar 265,56 dalam ribuan dan jumlah minimum sebesar 8,09 dalam ribuan. Selanjutnya, deskripsi data prevalensi kasus penyakit kusta dan berbagai variabel yang mempengaruhinya di Jawa Timur. Gambar pertama, 4.1, terkait prevalensi penyakit kusta di setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur. Berdasarkan gambar 4.1, dapat diketahui bahwa kabupaten atau kota dengan prevalensi penyakit kusta tertinggi terdapat di Kabupaten Sumeneb yang ditandai dengan batang berwarna hitam dengan prevalensi penyakit kusta sebesar 2,06. Kemudian, untuk kabupaten atau kota dengan prevalensi penyakit kusta terendah, yaitu ditandai dengan batang berwarna kuning seharusnya, namun karena 0, tidak terdapat batangnya, yang terdapat di Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Batu. Selanjutnya, pada gambar 4.2, terkait fasilitas MCK bersama di setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur. Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa kabupaten atau kota dengan persentase penggunaan MCK bersama tertinggi terdapat di Kabupaten Bondowoso yang ditandai dengan batang berwarna hitam dengan persentase penggunaan MCK bersama sebesar 5,93%. Kemudian untuk kabupaten atau kota dengan penggunaan MCK terendah yaitu terdapat di Kota Madiun dengan persentase penggunaan MCK bersama sebesar 1,29% yang ditandai dengan batang berwarna kuning. Selanjutnya gambar 4.3 mengenai sanitasi belum layak di setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa kabupaten atau kota dengan persentase penggunaan sanitasi belum layak tertinggi terdapat di Kota Surabaya yang ditandai dengan batang berwarna hitam dengan persentase penggunaan sanitasi belum layak sebesar 23,73%. Kemudian untuk kabupaten atau kota dengan persentase penggunaan sanitasi belum layak terendah yaitu terdapat di Kabupaten Lamongan dengan persentase penggunaan sanitasi belum layak sebesar 1,65% yang ditandai dengan batang berwarna kuning. Selanjutnya yang terakhir pada gambar 4.4 mengenai penduduk miskin dalam ribuan di setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa kabupaten atau kota dengan persentase jumlah penduduk miskin dalam ribuan tertinggi terdapat di Kabupaten Malang yang ditandai dengan batang berwarna hitam, dengan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 265,56 dalam ribuan. Kemudian untuk kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk miskin terendah yaitu terdapat di Kota Mojokerto sebesar 8,09 ribuan yang ditandai dengan batang berwarna kuning. Ya, selanjutnya adalah bagian kedua terkait dengan pemodelan statistika terkait prevalensi kasus penyakit kusta di Jawa Timur yang diperoleh dengan metode GWR.
Nah, sebelum melakukan pemodelan dan estimasi parameter model dengan analisis regresi spasial, tentunya diperlukan pengujian asumsi spasial. Nah, di sini ada dua uji asumsi, yaitu uji Moranski dan uji Brespagan. Nah, seperti yang kita ketahui, hipotesis yang berlaku pada uji Moranski yaitu H0-nya adalah tidak ada dependensi spasial dan H1 ada dependensi spasial. Nah, berdasarkan output yang dianalisis dengan data penelitian kami, nah di sini diperoleh bahwa nilai p-value sebesar 5,2 kali 10 pangkat min 7 yang kurang dari alfa. Nah, dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa terdapat dependensi spasial. Nah, selain itu, pada uji Brespagan juga diperoleh dengan hipotesis sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat bersama, diperoleh bahwa nilai p-value untuk penelitian ini adalah sebesar 0,001347 yang kurang dari alfa. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan uji Brespagan, data penelitian kami telah menunjukkan adanya heterogenitas spasial dalam data. Nah, berdasarkan analisis uji asumsi spasial tersebut, dapat disimpulkan bahwa data yang akan dianalisis ini dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi-asumsi dasar dalam regresi spasial. Nah, untuk itu kita dapat melanjutkan dalam pemodelan spasial dengan GWR. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan pemilihan bandwidth optimum dan fungsi pembobot kernel. Di next. Ya, bisa kita lihat bersama untuk pemilihan bandwidth optimum. Ya, tentunya bandwidth optimum ini memiliki peranan penting karena akan mempengaruhi ketepatan model terhadap data. Nah, oleh karena itu, pertama kita definisikan terlebih dahulu rentang nilai bandwidth, yaitu nilai minimum dari jarak Euklidian dan juga nilai maksimum dari jarak Euklidian pada setiap kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, nantinya dalam rentang bandwidth tersebut akan kita lakukan untuk penentuan fungsi kernel, yaitu pembobot kernel yang akan digunakan dengan melakukan perbandingan nilai AIC minimum untuk menentukan mana model yang terbaik. Nah, bisa kita lihat bersama di sini dengan membandingkan fungsi pembobot kernel pada rentang bandwidth yang telah didefinisikan di atas, bahwa untuk fungsi pembobot Gaussian, fixed Gaussian, nah ini adalah bandwidth optimumnya sekian dan nilai AIC-nya min 73, sekian. Sedangkan dengan fungsi pembobot kernel fixed B-square, kita peroleh nilai bandwidth optimum 0,964 dengan nilai AIC 2,7. Nah, bisa kita lihat bahwa model yang terbaik itu memiliki nilai AIC yang kecil atau minimum. Nah, oleh karena itu berdasarkan pengujian tersebut, nah bisa kita lihat ya bahwa nilai model yang terbaik yaitu kita lakukan dengan pembobot fungsi kernel fixed Gaussian, di mana bandwidth optimumnya adalah sebesar 0,134. Nah, oleh karena itu dalam pemodelan GWR nanti kita akan menggunakan fungsi pembobot kernel ini dengan nilai bandwidth tersebut. Setelah didapatkan pembobot fungsi dengan nilai AIC yang minimum, kita dapatkan fungsi pembobot kernelnya yaitu fixed Gaussian. Setelah itu kita melakukan estimasi model GWR untuk setiap lokasi seperti disajikan dalam tabel 4.3. Next. Ya, selanjutnya adalah pengujian kesesuaian model. Di sini seperti biasa, setelah kita melakukan pemodelan dengan GWR, maka kita harus melakukan pengujian asumsi kesesuaian model. Hipotesis yang berlaku H0-nya tidak ada perbedaan yang signifikan antara model GWR dengan model regresi global, dan H1 ada perbedaan yang signifikan antara model GWR dengan model regresi global. Nah, di sini bisa kita lihat bersama diperoleh nilai statistik uji F yaitu sebesar 10,609 yang setara dengan p-value sebesar 3,73%. Nah, karena p-value kurang dari alfa, maka diperoleh keputusan tolak H0. Nah, dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa model GWR di sini adalah model yang lebih baik karena terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, nantinya untuk ketepatan akurasi bisa kita lihat nanti dalam analisis lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu pengujian kembali. Untuk selanjutnya yaitu pengujian parameter
model GWR secara parsial. Nah, pada bagian ini itu dilakukan uji signifikansi secara parsial pada parameter di setiap lokasi dengan tujuan untuk mengetahui variabel prediktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan di setiap lokasi. Nah, statistik uji yang digunakan itu adalah uji T dengan tingkat signifikansi yaitu 10%. Untuk kriteria pengujiannya sendiri yaitu tolak H0 jika T lebih dari 2,34923. Sebagai contoh, kita ambil hasil estimasi parameter model untuk kabupaten atau kota yang memiliki prevalensi penyakit kusta tertinggi dan juga terendah di Jawa Timur, yaitu Kota Sumeneb dan juga Kabupaten Sumeneb dan juga Kota Mojokerto. Nah, dalam tabel 4.5 ini merupakan hasil pengujian parameter model GWR secara parsial di Kabupaten Sumeneb. Dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan itu adalah X2 dan X3. Next. Nah, untuk yang di Kota Mojokerto sendiri, dapat dilihat bahwa variabel yang signifikan itu tolak H0, yaitu yang variabel X1 dan juga X3. Nah, berdasarkan hasil pengujian parsialnya, dapat diketahui bahwa variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan di Kabupaten Sumeneb belum tentu berpengaruh signifikan di Kota Mojokerto. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan parameter yang berpengaruh signifikan di setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur. Nah, dalam tabel 4.7 disajikan pengelompokan variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon di setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur dengan alfa sebesar 10%. Next. Ya, selanjutnya adalah analisis model GWR terkait dengan prevalensi kasus penyakit kusta di setiap kabupaten dan kota. Nah, pertama dalam analisis ini kita akan melakukan perbandingan, kita akan membandingkan bagaimana ukuran kebaikan model antara model GWR dengan model regresi global. Nah, jika kita melakukan pemodelan dengan regresi global, maka akan diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut. Nah, di mana seperti yang kita ketahui pada pemodelan regresi linear berganda, yaitu model regresi global ya dalam kasus ini, terdapat asumsi klasik yang harus dipenuhi. Nah, di sini bisa kita lihat bersama, nah, jika kita menggunakan regresi global, maka untuk uji asumsi normalitas residualnya terpenuhi, namun untuk asumsi multikolonialitas di sini juga tidak ada kasus ya. Nah, namun untuk asumsi heteroskedastisitasnya, di sini berdasarkan uji Gletser ini terdapat variabel yang terkena kasus heteroskedastisitas. Nah, oleh karena itu dengan model regresi global di sini memang kurang baik. Nah, juga lebih lanjut bisa kita lihat perbandingan ukuran evaluasinya ya dari R-square-nya, adjusted R-square dan juga nilai AIC-nya. Nah, pada 3 indikator ini menunjukkan bahwa model GWR ini memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan model regresi global. Nah, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa model GWR merupakan model yang terbaik untuk kasus penelitian ini. Dengan demikian, interpretasi model akan dilakukan dengan menggunakan hasil dari pemodelan GWR. Untuk selanjutnya, yaitu interpretasi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap prevalensi kasus penyakit kusta di Jawa Timur yang disajikan dalam peta tematik. Untuk gambar yang 4.5, disajikan peta persebaran prevalensi kasus penyakit kusta di Jawa Timur berdasarkan indikator pencapaian target eliminasi kusta sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 ayat 1 sampai 3, yaitu berupa angka prevalensi kurang dari 1/10.000 penduduk. Nah, daerah yang memenuhi target eliminasi kusta itu ditandai dengan warna hijau, yaitu ada Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Batu. Sedangkan daerah yang belum memenuhi target ditandai dengan warna merah. Untuk gambar yang selanjutnya, yaitu 4.6, itu menunjukkan persebaran prevalensi kasus penyakit kusta di Jawa Timur berdasarkan variabel X1, yaitu presentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas MCK bersama. Daerah dengan pengaruh X1 yang signifikan sendiri ditandai dengan warna merah, sedangkan yang tidak signifikan itu ditandai dengan warna kuning. Untuk selanjutnya, yaitu gambar 4.7, menunjukkan persebaran prevalensi kasus penyakit kusta di Jawa Timur berdasarkan variabel X2, yaitu persentase rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak. Daerah dengan pengaruh X2 yang signifikan sendiri ditandai dengan warna merah, sedangkan yang tidak signifikan ditandai dengan warna coklat.
Untuk gambar yang terakhir, yaitu gambar 4.8, itu menunjukkan persebaran prevalensi kasus penyakit kusta di Jawa Timur berdasarkan variabel X3, yaitu jumlah penduduk miskin. Daerah dengan pengaruh X3 yang signifikan ditandai dengan warna merah, sedangkan yang tidak signifikan ditandai dengan warna hijau. Next. Selanjutnya adalah relevansi hasil pemodelan GWR dengan kondisi real. Gambaran umum terkait prevalensi kasus penyakit kusta di Provinsi Jawa Timur, peneliti menyimpulkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, presentasi rumah tangga yang menggunakan fasilitas MCK bersama, presentasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa prevalensi penyakit kusta tertinggi berada di Kabupaten Sumeneb dengan prevalensi sebesar 2,0, di mana menurut hasil pemodelan GWR terdapat 2 faktor yang mempengaruhi secara signifikan kasus prevalensi penyakit kusta di Kabupaten Sumeneb, yaitu presentasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak dan jumlah penduduk miskin. Selain itu, diketahui bahwa prevalensi kasus penyakit kusta tertinggi kedua dan ketiga, yaitu Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang, dengan prevalensi sebesar 1,91 dan 1,64, di mana menurut hasil pemodelan GWR terdapat 2 faktor yang mempengaruhi secara signifikan kasus prevalensi penyakit kusta di Kabupaten Pamekasan, yaitu presentasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak dan jumlah penduduk miskin, sedangkan untuk Kabupaten Sampang terdapat 1 faktor yang mempengaruhi secara signifikan kasus prevalensi penyakit kusta, yaitu presentasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak. Sementara itu, untuk Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo, diketahui bahwa semua faktor yang disebutkan peneliti berpengaruh secara signifikan terhadap kasus prevalensi penyakit kusta di daerah tersebut, yaitu presentasi rumah tangga yang menggunakan fasilitas MCK bersama, presentasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan jumlah penduduk miskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur seyogyanya memperhatikan faktor-faktor tersebut guna menekan angka prevalensi kasus penyakit kusta dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Next. Sehingga kita memasuki pokok bahasan bab 5, yaitu terkait penutup. Yang pertama, 5.1, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan peta persebaran prevalensi kasus penyakit kusta di Jawa Timur pada tahun 2020, terdapat 35 kabupaten kota di Jawa Timur yang memiliki nilai prevalensi di atas ambang batas, yaitu sebesar 0,01 yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prevalensi penyakit kusta tertinggi terdapat di Kabupaten Sumeneb, yaitu sebesar 2,06, kemudian untuk kabupaten kota dengan prevalensi penyakit kusta terendah, yaitu terdapat di Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Batu dengan prevalensi penyakit kusta sebesar 0. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh pemodelan regresi global dengan R² atau koefisien determinasi sebesar 36,64%. Hasil pada regresi linear berganda sebenarnya cukup bagus, namun terjadi penyimpangan asumsi klasik, yaitu terdapat kasus heteroskedasisitas pada variabel X2, sehingga dilakukan pendekatan dengan menggunakan analisis GWR. Dari analisis GWR diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prevalensi kasus penyakit kusta di Jawa Timur tahun 2020 secara umum adalah presentasi rumah tangga yang menggunakan fasilitas MCK bersama, presentasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan jumlah penduduk miskin. Model GWR untuk data prevalensi kasus penyakit kusta di Jawa Timur menghasilkan koefisien determinasi lebih besar daripada model regresi linear global, yaitu sebesar 99,42%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor geografis berpengaruh terhadap prevalensi penyakit kusta di Jawa Timur. Untuk kesimpulan ketiga, yaitu model estimasi dari faktor yang mempengaruhi prevalensi penyakit kusta di Jawa Timur menggunakan metode GWR memberikan hasil yang berbeda-beda pada setiap kabupaten kota. Hal ini dikarenakan terdapat variabel prediktor yang signifikan berpengaruh secara lokal pada masing-masing kabupaten kota. Berdasarkan estimasi model prevalensi kasus penyakit kusta di Jawa Timur, diperoleh bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi secara signifikan di Kabupaten Sumeneb, yaitu presentasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak dan jumlah penduduk miskin.
Selain itu, diketahui bahwa terdapat 2 faktor yang berpengaruh secara signifikan di Kabupaten Pamekasan, yaitu presentasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak dan jumlah penduduk miskin, sedangkan di Kabupaten Sampang terdapat 1 faktor yang mempengaruhi secara signifikan, yaitu presentasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak. Sementara itu, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo melalui hasil analisis pemodelan GWR diketahui bahwa semua faktor yang disebutkan oleh peneliti berpengaruh signifikan, antara lain presentasi rumah tangga yang menggunakan fasilitas MCK bersama, presentasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan jumlah penduduk miskin. 5.2 terkait saran. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan saran terkait prevalensi kasus penyakit kusta di Jawa Timur kepada pemerintah dengan membuat kebijakan yang cenderung memperbaiki faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prevalensi kasus penyakit kusta, terutama di Kabupaten Sumeneb, maka pemerintah perlu melakukan restorasi dan atau perbaikan terutama pada Kabupaten Sumeneb, khususnya pada sektor kemiskinan, pembentukan lingkungan inklusivitas terhadap sanitasi layak di lingkungan rumah tangga. Namun, tidak hanya pemerintah yang harus bertanggung jawab dalam menekan angka prevalensi penyakit kusta, tetapi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menurunkan prevalensi kasus penyakit kusta, sehingga indikator capaian target eliminasi kusta dapat terwujud. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.